Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita di dalam kitab Tanqihul Qaul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa halala ay qala la ilaha illallah, yakni yang membaca kalimat la ilaha illallah mi'atan, 100 kali, 100 kali. Wasabbaha, dan aikola subhanallah, dan membaca tasbih yakni mengucapkan subhanallah mi'atan, 100 kali. Wakabbaro, dan bertakbir. Aikola Allahu Akbar, yakni maksudnya membaca Allahu Akbar. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia khuyiro, maka dia disuruh memilih, ya. Khairun kok khairun. Fa'innahu, maka sesungguhnya kalimat la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar diucapkan masing-masing 100 kali. Khairun, itu lebih baik min asyri riqabin, daripada memerdekakan 10 budak. Ya kan? Yaktiku, yang mana dia memerdekakan pada itu 10 budak. Wasab'in wasab'i badanatin, dan lebih baik daripada berkorban 7 unta. Yang haru, yang mana dia mengorbankan pada 7 unta tadi. Hadithun hasanun, hadis ini statusnya hasan. Akhraja, telah mengeluarkan kupan ini hadis Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Abi Syaibata, ya, dan Ibnu Abi Syaibah an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Wa fi riwayatin Nasai, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bi isnadin, dengan sanad sahihin yang sahih, man barang siapa sabbaha, yang bertasbih fi duburi kulli sholatin, di dalam atau pada mengiringi tiap-tiap sholat ya. Jadi habis sholat sholat 5 waktu, Mas, ya. Di sini fi duburi kulli sholatil ghodati, yakni setelah tiap-tiap sholat pagi. Pagi itu berarti subuh ini, Mas. Ya, ada mi'ata tasbihatin, 100 tasbih. Wahalala, dan la ilaha illallah mi'ata tahlilatin, 100 tahlil. Ufiro, maka diampuni lahu baginya dunubuhu, dosa-dosanya, walaupun ada itu dosa-dosa mithlu zabatil bahri, semisal buih yang ada di lautan. Masya Allah. Ini memang hidayah itu Mas. Hidayah itu atau iman dah. Iman itu kadang bertambah gitu ya. Kadang turun gitu. Saya itu entah kenapa tadi itu, ya terus terang aja, hari ini nih iman saya perasaan bertambah, perasaan, ya kan. Kenapa saya bilang begitu? Jadi entah kenapa hari ini tuh pengen benar-benar setiap sholat itu harus di masjid. Gitu. Jadi saya tadi lagi sibuk ngisi bensin di situ. Ngisi bensin di Lembah Hijau. Saya lihat, wah, jam 11:30 nih. Buru-buru itu. Buru-buru. Pengen terus jalan ke sini, udah macet lagi di situ tuh. Jalan, nyari masjid. Bukan nyari masjid, udah tahu masjid-masjid. Tapi saya pengen pokoknya di masjid aja. Ya kan, jangan musola. Kalau musola itu
Kadang-kadang nggak ada orangnya. Ujung-ujungnya kita sholat sendiri lagi juga ujung-ujungnya. Musola loh, ya kan? Kalau masjid pasti ada jamaah. Langsung saya muter tuh, pengen ngisi bensin di sini. Ternyata di sana Lembah Hijau itu bensinnya saep. Oh, habis maksudnya. Angel udah jauh-jauh. Karena ngisi bensin itu Mas, yang saya rasakan itu ya kita bukan muji-muji. Jadi kalau di pom bensin sini nih, sini Lembah Hijau terus di pos itu beda Mas. Beda, saya ngisi misalnya 150 itu kalau Ayla itu mobil Ayla itu kalau nyisa 3 itu hampir full gitu. Pertalit loh, pertalit. Tapi kalau tempat lain kadang-kadang boro-boro gitu kan. Makanya saya ngisi itu pokoknya daerah Lipo aja nih. Ini bukan promosi, bukan. Sini Lembah Hijau. Saya bisa. Akhirnya alih sono. Terus sini Mas. Tapi saya dalam hati itu pengen pokoknya sholat itu jamaah. Sampai situ ketemu Dokter Hasan. Dokter Hasan, sana tahu nggak Dokter Hasan? Yang punya yang Nurunisa. Yang punya Nurunisa ini lah. Itu lah, yang turunan itu kan ada Nurunisa itu. Yang dulunya deket Renika. Itu ada apa? Klinik persalinan yang rumah sakit Nurunisa. Saya kenal beliau waktu lahiran anak saya yang kedua. Ternyata dia udah tua kali. Udah tua. Ya emang udah, anak saya udah gede, dia udah tua. Dulu aja udah tua gitu Dokter Hasan. Tapi beliau luar biasa. Ya kan? Yang saya ambil pelajaran apa? Saya ngelihat dia dianterin sama anak buahnya, buru-buru sholat di situ tuh. Masjidnya Kiai Ahmad Bayhaqi. Di situ tuh. Saya ke situ. Belum ada tuh, belum ada. Saya lihat ini Kiai Hasan, Dokter Hasan nih. Saya ikut betul. Dokter Hasan itu kenapa bisa sukses kayak gitu? Nih Mas, ini rahasianya. Jadi kalau sholat itu usahakan sebelum adzan sampai udah nyampe masjid. Gitu. Saya juga begitu sampai sana bro terus. Dan nungguin tuh baru adzan. Ya kan? Usahakan Mas. Kenapa? Sampean itu kalau mementingkan, mengutamakan panggilan Allah. Ini saya kasih bocoran ini. Kalau nggak sampean nggak saya kasih bocoran. Jadi sampean itu usahakan sebelum adzan, sampean itu udah standby di masjid situ. Silakan jalani, ya kan? Standby. Syukur-syukur sampean tukang adzannya, apa? Muadzinnya. Loh ini benar loh Mas. Artinya rahasianya begini. Kalau sampean itu mengutamakan panggilannya Allah, ya kan, mendahulukan panggilan Allah, sampean datang ke rumah Allah yakni masjid sebelum adzan, ya kan, sebelum pelaksanaan adzan, itu artinya gini, sampean itu akan dikasih oleh Allah sebelum sampean minta. Bahkan itu yang terbaik untuk kita. Ini bener loh. Saya pengen banget gitu. Nggak tahu ini, saya juga buru-buru aja pokoknya bagian belum adzan saya datang ke masjid. Ya kan sampai juga begitu. Dan sampai kalau adzan baru datang, sampai juga seolah-olah nanti sampai berdoa baru dikasih. Ya gitu. Kalau sampai udah dipanggil oleh Allah udah adzan tuh ya, sampai tar jam 12 itu komat aja tar duhur jam 12 sampai duhur misal masuknya jam 12 sampai jam 2 baru sholat duhur sama sampai minta juga kata malaikat tar gitu. Allah juga begitu, paham sampai sini? Minta ya Allah, berdoa tetap aja ditarter aja sama Allah, karena sampai juga begitu sama Allah nggak mengutamakan. Coba sampai itu utamakan panggilan Allah sebelum pelaksanaan sholat. Tadi saya ngikut Dokter Hasan tadi, tapi saya udah ada niat Mas, belum ada, jam 12 kurang 45 itu baru ada. Silahkan sampai jalan.
ya kan? Itu nggak tahu hati itu begitu, iman tuh kan bertambah turun ya kan. Nah kadang-kadang apa namanya bertambah, kadang-kadang turun. Nah begitu juga ini apa namanya yang hadis kanjeng Nabi SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, terus subhanallah 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 100 kali, terus Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar, alhamdulillahnya belum ada nih ya. Oh ini tapi ini sesuai dengan hadis Nabi, Mas. Sesuai dengan hadis Nabi. Maka ini pahalanya seperti memerdekakan 10 budak, Mas. Masya Allah. 10 budak. Satu budak aja itu harganya kalau sekarang mah bisa ratusan juta. Ratusan juta. Kalau dirupiahkan sekarang mah, ya kan? Atau pahalanya seperti berkorban 7 ontak. 7 ontak, mah. Subhanallah. Sampai pernah korban ontak. Boro-boro dari mana? Kita punya duit juga kagak ada tuh yang orang berkorban ontak. Padahal saya kan sering ngomong ya, kalau bisa itu Pak Prabowo selaku presiden, menteri-menteri itu mbok ya sekali-kali impor ontak gitu. Untuk apa? Untuk berkorban. Nah, di Indonesia belum pernah itu ya? Belum pernah. Yang ada impor ontak untuk ditaruh di Taman Safari itu mah. Atau di kebun binatang Surabaya. Kalau bisa tuh korban tuh mampu. Ontak itu lah 7 ekor ontak. Badanat ini ontak yang gede. Itu harganya bisa 100 juta, ya kan 200 juta, 300 juta. Teruslah 200 juta deh harganya. Kalau 200 juta kali 7 berapa itu? 1,4 miliar. Subhanallah. Timbang sampai ngucapin la illallah, la illallah, subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 100 kali. Sok mangga. Itu pahalanya seperti memerdekakan budak 10 sama aja dengan berkorban 7 ekor unta. Masya Allah, gede banget nih. Ini kata kanjeng Nabi ini hadis hasan nih. Hadis hasan itu di bawah sahih derajatnya, ya kan? Wajib percaya kita nih, wajib percaya. Bahkan ini yang mentakhrij Ibnu Abi Dunya, Ibnu Abi Syaibah, ya kan? Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya kan? Silakan. Gimana kalau saya tambahin alhamdulillah? Ya lebih bagus lagi. Subhanallahnya 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, la ilaha illallah 165 kali. Itu lebih mantap lagi. Ya kan? Mantap lagi. Subhanallah. Jadi kadang-kadang kita ini habis sholat mah boro-boro subhanallah alhamdulillah. Assalamualaikum, assalamualaikum langsung bubar. Lantas jalan. Lantas wes wangel kita ini. Ada yang ngomong kalau dikir habis apa? Wirid habis sholat tuh bid'ah, wes angel. Kayak gitu, jadi gimana mau dapat pahala gede? Udah, ini praktekin Mas. Praktekin hari ini ilmu. Usahakan sholat berjamaah. Sebelum adzan sampai udah standby di masjid. Lagi ini kadang-kadang kagak loh. Sholat Jumat loh buktinya loh. Sholat Jumat ini ya Allah Gusti nu agung. Saya datang kalau di CNK sini nih, padahal udah jam 12 kurang, masih baik.
kararosong, bahasa Inggrisnya kararosong. Banyak yang kosong. Nggak usah di sini deh, di masjid-masjid itu sama. Saya kebanyakan memang khotib itu di PT-PT, tapi kalau di perumahan kan di Baitul Mukminin, di At-Thaibah, di Al-Mubin, itu rata-rata sama. Nunggu apa, Mas? Nunggu apa? Nunggu adzan. Adzan kayak masih santai, baik ngudut, ya kan? Nunggu khotib naik mimbar baru datang, ke priwe coba, ya kan? Lah ini makanya Allah juga begitu, sampai minta tarter dintarter. Apalagi sampai udah ada hadis yang disampaikan Kanjeng Nabi, sampean itu kalau datang duluan dapat seperti berkorban apa? Seekor onta. Yang kedua, seekor sapi. Yang ketiga, seekor kambing. Yang keempat, ayam. Itu kan ada ya? Ayam. Yang terakhir, telur, Mas. Telur. Kalau mimbar, apa namanya, khotib udah naik mimbar, udah gak dapat apa-apa. Ya Allah, makanya ini padahal udah sering banget nih. Tetap kayak kita ini. Ya emang ya tadi kembali ke pembahasan iman itu kalau kadang nambah, Mas. Saya pernah merasakan, tapi ini belum saya rasakan lagi. Pernah saya ceritain ya, saya itu waktu masih kecil, itu masih kecil, belum ke pesantren kali ya, atau udah pesantren saya lupa. Cuma saya itu senang banget sholat, Mas. Senang banget sholat. Waktu kecil itu loh. Jadi kalau habis duhur salam gitu, sedih banget. Aduh, asarnya masih lama ya. Begitu. Ini masih kecil loh. Waktu saya masih kecil. Tapi ini sekarang belum pernah saya rasakan lagi tuh. Nikmat banget. Sholat terdengar adzan itu senangnya minta ampun. Itu waktu masih saya kecil. Sekarang belum saya rasakan lagi. Belum itu mah. Ya kan? Itu berarti nggak tahu lah, itu benar-benar kebuka hati kita itu ya. Diputuh benar sama Allah ya. Makanya orang itu kalau udah hatinya kebuka, keputuh, itu yang diutamakan Allah aja. Allah. Ya, wes. Ini hadis yang pertama, yang dari sahabat Anas bin Malik, yang diriwayatkan oleh siapa tadi? Imam Ibnu Abi Dunya dan Imam Ibnu Abi Syaibah. Nah, ini ada hadis satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Imam Nasai dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, di atasnya Hasan ini. Apa kata Kanjeng Nabi itu? Man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini lengkap nih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini Mas. Mana tadi? Oh, enggak. Ini sebelum itu Mas, belum yang ini. Yang barusan yang dari dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Nasai itu, habis sholat subuh membaca 100 kali tasbih, 100 kali tahlil, maka diampuni dosa-dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih yang di lautan. Banyak banget Mas. Buih di lautan kepriwe coba. Sampean tuh gak bisa mengukur berapa banyaknya buih Mas. Lautan yang kemarin saya sampaikan, lautan tuh 2/3 daratan loh. 1/3 itu daratan, 2/3 itu lautan. Setiap laut itu pasti ada buih, ya kan? Apalagi ada ombaknya, itu buihnya kayak segitu banyaknya. Saking banyaknya ini menunjukkan walaupun dosa kita sebanyak buih yang di lautan, kalau sampai habis sholat subuh, praktekkan sok mangga masalah, praktekkan. Baca tasbih subhanallah 100 kali. Terus la ilaha illallah 100 kali. Gak ada Allah Akbar. Ini apa namanya, hadis. Jadi
Kan namanya juga hadis dari macam-macam arahnya gitu. Sanadnya dari beda-beda sahabat. Ini yang tadi subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, terus apa lagi yang pertama tadi? La ilaha illallah, halala, terus tasbih 100 kali, terus Allahu Akbar. Yang kedua ini hanya tasbih dan la ilaha illallah 100 kali masing-masing. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim marrotan sekali, wahidatan sekali doang. Ya kan? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sekali doang, Mas. Kata Allahu lahu, Allah akan menuliskan lagu baginya mi'ata alfi hasanatin, 100.000 kebaikan. Wa maha anhu mi'ata alfi sayatin, Allah akan menghapuskan darinya 100.000 keburukan, 100.000 kesalahan, 100.000 dosa. Tapi dengan syarat ini benar-benar ikhlas karena Allah. Ya, Masya Allah, gede banget ya pahalanya. Allah. Padahal semuanya apal semua itu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa rafa'a lagu mi'ata alfi derajat, dan Allah mengangkat baginya 100.000 derajat. Ini dari Kanjeng Nabi semua ini. Wa fi riwayatin li Ibni Abi Dunya, dan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar annahu, bahwasanya qala telah berkata Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini putranya siapa? Abdullah bin Umar. Putranya ya Umar, Abdullah bin Umar. Bingung tuh Pak. Baik bingung tuh Mas. Abdullah bin Umar. Putranya Umar, Abdullah itu. Yang terkenal dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar ini Kanjeng Nabi itu pernah Mas. Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar itu pernah jalan-jalan. Karena beliau itu seorang pejabat yang serangannya bukan jalan-jalan dalam arti ini Mas, dia selalu keliling ngelihat keadaan, belusukan siang malam, ya siang malam. Suatu saat Umar bin Khattab ini belusukan, lagi jalan-jalan ngelihat ada sapi. Sapi itu lagi di tanah lapang, banyak sapi itu. Ternyata ada beberapa sapi gemuk-gemuk. Yang lainnya sapinya kurus-kurus. Sayyidina Umar bertanya kepada orang-orang yang ngangon di situ. Ini sapinya siapa ini? Kok beda nih? Ini sapi gemuk-gemuk, kok itu yang lainnya pada kurus-kurus. Sapinya sahaya. Sapinya siapa nih? Ada yang jawab, wahai khalifah, ini sapinya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah putrane sampean. Putrane panjenengan, Abdullah bin Umar. Wah, kok bisa? Kata Sayyidina Umar. Kok bisa gemuk-gemuk begini? Karena kita nggak enak, wahai khalifah. Ini kan sapinya putrane panjenengan, gak enak nih, makanya kita dahulukan. Apapun kita dahulukan, minum kita dahulukan. Kalau ada tempat-tempat ini yang paling banyak rumputnya, kita dahulukan sapi ini.
putrane panjenengan. Wah, kata Umar bin Khattab marah. Katanya, bisa ini mah. Abdullah Umar, panggil Abdullah. Panggil. Dicari itu. Panggil. Ya, ya. Jual tuh sapimu katanya. Jual seluruh sapimu tuh, jual. Dan semua hasil penjualan masukkan ke Baitul Mal. Ada nggak ya kayak gitu kira-kira? Kira-kira zaman sekarang pemimpin model begitu ada nggak kira-kira? Orang ada. Yang ada semuanya difasilitasi. Ya kan? Fasilitas. Ini mah Abdullah bin Umar, Masya Allah. Gara-gara apa? Ini takut riba. Ya kan? Mentang-mentang anaknya pejabat didahulukan. Mentang-mentang anaknya khalifah didahulukan. Sehingga dijual itu sapi-sapinya Abdullah. Dan sedikit pun gak disisakan dan dimasukkan ke Baitul Mal. Baitul Mal itu kalau sekarang mah kas negara, Mas. Ya kan, kas negara. Yang semuanya dipergunakan untuk rakyat. Insya Allah susah mencari pemimpin yang seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Untuk saat ini, gimana gak susah? Abdullah bin Umar itu memimpin atau menjadi khalifah 2 periode loh, Mas. Kalau saat ini loh. 2 periode itu 10 tahun. 10 tahun. 2 periode. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memimpin cuma 2 tahun. 2 tahun beliau wafat. Terus digantikan Sayyidina Umar bin Khattab 2 periode. Yakni 10 tahun. Tapi dulu ngomongnya bukan 2 periode, bukan. Kalau dulu kan khalifah meninggal baru digantikan gitu. Itu bajunya aja tambalannya ada 14, Mbak. Ada nggak sampai karyawan CNK ini yang bajunya ada tambalan tuh? Yang jahitan ditambal gitu ada nggak? Orang ada. Padahal beliau khalifah, Mas. Pengen baju yang harga berapa dinar saat itu bisa aja. Tapi beliau kayak begitu karena apa? Karena mencontoh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah aja beliau tidur setiap bangun, maka di punggungnya itu ada bekas ayaman, bekas ini kurma ini, bekas ayaman kurma ini loh. Anyaman apa pelepah kurma. Masya Allah susah. Sekarang mah yes, nggak usah diomongin deh, susah zaman sekarang mah. Ya kan? Ya kan? Mustahil sekarang ada kayak gitu tuh. Ada sih pemimpin Iran yang jadi pula Sayyid Ayatullah Al-Khumaini. Itu keturunan Nabi itu. Sayyid. Itu diperlihatkan tempat tidurnya. Di situ tuh. Tidurnya mah ranjang biasa aja. Padahal beliau pemimpin tertinggi Iran loh, Mas. Yang beliau udah syahid itu. Yang sekarang diganti oleh siapa? Sayyid Mujtaba. Siapa? Putranya siapa namanya? Mujtaba Ayatullah Ali Khumaini. Pun sama kehidupannya sederhana sekali. Padahal beliau pemimpin Iran tertinggi. Bukan presiden loh. Kalau sana itu imam. Karena mereka adalah Syiah itu imam. Imam itu paling pemimpin tertinggi. Ya kan? Paham ini? Makanya Sayyid Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Tapi hadisnya panjang nih. 35 nih. Ada yang nanya. Belum saya baca nih, hadisnya belum saya baca. Apa Mas Nasruddin? Gimana? Boleh nggak?
Dalam gini, bukan hanya ke orang tua. Jadi sampean tuh kalau melihat satu kemungkaran, satu kesalahan yang dilakukan oleh orang, sampean wajib memberitahu. Contohnya nih ya, ada orang sholat, lagi sholat, sampean tahu, ya kan pas lagi ruku, lagi sujud, dia kan sholat pakai celana kayak gini nih, ya kan, terus tunggirnya ketahuan, kelihatan, tunggirnya kelihatan, dari belakang dia nggak nyadar tuh, sampean wajib ngasih tahu, Mas, tadi mohon maaf Mas, saya tadi sholat di belakangnya sampean, saya lihat tunggir sampean tuh kelihatan. Jadi mohon maaf Mas, saya bukan apa-apa sih, saya pernah ngaji, gitu aja, pernah ngaji, kalau itu nggak sah sholatnya, harus ngasih tahu. Kata dia, terserah kuat mah, biarin aja, yang penting sampai udah ngasih tahu, itu wajib. Gimana kalau sama orang tua? Apakah kita juga harus juga, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Gimana? Yang penting tidak membuat orang tua itu sakit hati. Gitu. Gimana caranya lah? Pokoknya orang tuanya sampean tuh cara wudhunya yang benar gitu. Ngomongnya yang halus satu, ya kan? Pak, saya pernah ngaji Pak. Jadi kalau sholat itu, kalau wudhu itu harus sampai sikut Pak. Ini misalnya dia orang tua kita sholat wudhu cuma sampai segini gitu, nggak nyampe sikut, kan nggak sah. Tapi ngasih tahu pelan-pelan, jangan kasar. Pak, nggak sah Pak, itu nggak sah. Sama bapaknya begitu, nggak boleh. Harus dengan cara yang baik. Itu ya Mas Nasruddin ya. Harus. Sholatnya juga begitu, misalnya ada orang sholatnya nggak benar, ya kita harus kasih tahu. Ya, kasih tahu harus. Maka zaman sekarang itu orang diajak ngaji susahnya minta ampun. Ya kan? Pengen ngaji di YouTube. YouTube itu bisa potongan-potongan loh Mas. Apalagi ada potongan yang nggak benar, itu bahaya. Ya kan? Atau mungkin sinyalnya kagak, gurunya benar, kiainya benar gitu, ternyata sinyalnya putus, kan bisa salah, ya kan? Makanya orang belajar di YouTube itu belum dikatakan tolabul ilmi dulu. Tapi seperti ini nih, bermuajah ngaji seperti ini baru dikatakan tolabul ilmi. Sampai paham nggak paham udah dapat pahala. Ngaji cuma 1 jam aja, susah ya toh? Emang ya nggak di CNK doang, di mana-mana juga begitu. Emang zamannya sekarang itu diajak ngaji pada susah. Ya saya kira begitu ya. Mas Nasruddin ada yang lain? Cukup ya? Saya kira cukup lah, insya Allah istiqomah ngaji. Ya istiqomah, semoga pada berkah semuanya ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah.